Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 831 sulit. Dia menyesuaikan kembali gambar itu ke rumput laut. Permaisuri Iblis Izu segera menyeka air matanya dan menatap gambar yang terpampang di cermin harta pemantau surga. Jiang Fan terus-menerus memperbesar gambar tersebut, hingga raut wajah dan ekspresi kedua orang itu terlihat jelas. Itu dia, melihat ke arah anggota klan Iblis Laut Selatan yang tampan dan bermata tajam. Permaisuri Iblis Izu mengerutkan kening. Melihat iblis laut yang memikat di sebelahnya, kerutan di dahinya semakin dalam. Jiang Fan terkejut, kau kenal dia? Permaisuri Iblis Izu berkata dengan jijik, dia bajingan. Namun, seharusnya bukan dia yang menangkap putra mahkota. Dia tidak punya nyali, dan tidak punya kebutuhan. Jiang Fan mengangguk dan berkata, tujuanku bukanlah untuk mencurigai bahwa dialah yang menangkapnya. Sebaliknya, perhatikan baik-baik ekspresi dia dan iblis laut wanita itu, lihat apakah ada yang tampak aneh. Permaisuri Iblis Izu memperhatikan dengan saksama. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kedua ekspresi mereka mengandung keterkejutan dan kecurigaan. Oh, mereka menghadapi bahaya. Apakah itu musuh yang kuat? Meskipun bajingan ini adalah orang yang mengerikan, kekuatannya luar biasa. Aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia langsung mengerti. Matanya menyipit, ada entitas kuat tadi kenal di dekat sini. Tanpa menunggu perintahnya, Jiang Fan terus memperluas radius pencarian di sekitar mereka. Di bawah pengawasan ketat mereka, akhirnya, seseorang berjubah hitam yang misterius terlihat berkeliaran di dekatnya. Dan di belakang orang misterius itu, ada gunung kecil yang menekan dasar laut yang retak-retak. Permaisuri Iblis Izu menjadi bersemangat dan kembali mencengkeram lengan Jiang Fan dengan erat, itu salah. Daerah itu adalah dasar laut berpola horizontal yang terkenal. Tanah di bawahnya penuh dengan retakan. Medan di sekitarnya datar. Tidak ada gunung. Gunung ini dipindahkan ke sini dari tempat lain untuk menutupi retakan tertentu. Jawabannya jelas. Di balik celah itu, putra mahkota kemungkinan besar ada di sana. Seseorang telah menjebaknya di sana. Membiarkan kekuatan mengerikan dari mata air laut dalam tubuhnya meletus, menyebabkan dia bermutasi menjadi monster jelek. Sama seperti putri ketiga saat itu. Kami menemukannya. Jiang Fan, kami menemukannya. Dia memegang lengan Jiang Fan dan mengguncangnya dengan gembira. Di bawah kekuatan permaisuri iblis, tubuh Jiang Fan terlempar ke depan dan ke belakang seperti karung rusak. Otaknya hampir hancur menjadi puding tahu. Maaf, aku terlalu bersemangat. Permaisuri Iblis Izu menyadari kesalahannya, cepat-cepat menangkup kepala Jiang Fan, dan memijatnya dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Fan tentu saja tidak menyalahkannya. Ia berdiri dengan pusing dan berkata, jangan bicara. Cepat ke lokasi itu. Namun saat dia berdiri, mereka melihat seseorang berwajah serius tengah memperhatikan mereka dari jarak dekat. Api tampak siap menyembur dari matanya. Permaisuri Iblis Izu mendongak, ekspresinya canggung, dan dengan cepat melepaskan Jiang Fan, sambil berkata, Master Menara Wei, Jiang Fan dan aku. Kami sedang mencari putra mahkota. Wei Uji terbakar amarah. Dia telah menguras tenaganya, mati-matian mencari putra mahkota. Namun, permaisuri Iblis Izu bersembunyi di semak karang bersama Jiang Fan, memeluk, merangkul, dan memijat. Dia hanya merasa seperti orang bodoh. Jika hanya itu saja, bagus. Tetapi permaisuri Iblis Izu sebenarnya mengklaim bahwa mereka sedang mencari putra mahkota. Benar. Dua orang diam-diam bersembunyi di semak karang mencari putra mahkota. Apakah putra mahkota berubah menjadi cacing tanah laut, atau serangga laut? Apakah mereka perlu berjongkok di semak karang untuk menemukannya? Lebih-lebih lagi, bukankah dia baru saja memanggilnya, Wei tua, beberapa saat yang lalu? Setelah bermain-main dengan anak ini selama beberapa waktu, dia kembali menjadi Tower Master Wei. Permaisuri Iblis Izu tidak punya cara untuk menjelaskannya, atau cermin harta pemantau surga milik Jiang Fan akan terbongkar. Lagi pula, dia tidak merasa perlu menjelaskan apapun kepada Wei Uji. Dia berkata dengan tegas, jangan bicara lagi. Jiang Fan telah membantuku menemukan keberadaan putra mahkota.
Tempat itu agak berbahaya, jadi Tower Master Wei tidak perlu pergi. Kamu tinggal di istana dan lindungi muridmu dengan baik. Jiang Fan dan aku akan pergi sendiri. Selamat tinggal. Dia tidak punya waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Dia meraih Jiang Fan dan bergegas menghampiri. Wei Wuji sangat marah. Tatapannya yang tertuju pada Jiang Fan dipenuhi dengan kecemburuan yang kuat. Apa hebatnya anak ini? Juga, putra mahkota, yang tidak dapat ditemukan oleh penelusuran sumber cahayaku, dapatkah dia menemukannya? Yizu benar-benar percaya omong kosongnya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau masih punya nyali untuk kembali dan memohon padaku untuk terus membantumu mencari ketika kau sadar kau telah ditipu. Setengah jam kemudian, keduanya melintasi hamparan rumput laut. Pria dan wanita itu telah pergi, mungkin telah pergi diam-diam. Dan orang berjubah hitam yang misterius itu pun tak terlihat sama sekali. Jiang Fan berjongkok di rumput laut, tetapi bahkan menggunakan cermin harta pemantau surga, dia tidak dapat menemukannya. Apakah dia pergi? Pikir permaisuri iblis Yizu. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Dia pasti waspada terhadap pria dan wanita tadi, khawatir mereka mungkin kembali. Saat ini, kemungkinan besar dia menggunakan semacam teknik siluman. Lihat aku menggambarnya. Dia mengeluarkan sumsum yin harimau tali. Dia menepuknya pelan ke depan. Yin Qi yang tak berujung terus-menerus mengalir keluar. Itu membuat air laut di sekitarnya menjadi hitam, menyebar ke segala arah. Tepat saat ia hendak menelan gunung itu, semburan Qi seketika membelah Yin Qi, dan sebuah suara berat berteriak, Yin Qi yang begitu padat, siapakah yang mulia? Niat membunuh terpancar di mata permaisuri iblis Yizu. Aku akan membunuhnya. Kau menyelamatkan putra mahkota. Dia segera menghampiri sosok kuat yang saat ini sedang bersembunyi. Dipenuhi amarah, dia meluncurkan kemampuan bawaan berbasis air yang kuat. Nada bicaranya agak panik, permaisuri setan laut timur. Bagaimana mungkin itu kamu? Jelas. Dia tidak pernah menyangka bahwa permaisuri iblis laut timur akan menemukan lokasi ini dengan akurat. Coba saya lihat apakah kamu salah satu praktisi dao busuk dari Gunung Sanxing. Permaisuri iblis Yizu segera mulai bertarung dengannya. Lawan sangat khawatir dan tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, lumpur dan pasir dasar laut melonjak drastis, menyebar kemana-mana. Saat keduanya bertarung semakin jauh, seluruh dasar laut menjadi keruh. Jiang Fan merasakan fluktuasi telah menghilang dan bahaya pun hilang. Baru pada saat itulah ia mendekati gunung yang telah direlokasi. Gunung itu tidak kecil. Dia mengaktifkan pedang tak terhancurkan, dan pedang petir setinggi 200 zang menyerang dengan ganas dari atas. Dengan suara ledakan keras, gunung itu terbelah. Keributan besar itu menyebabkan pasir dan lumpur berputar lebih hebat lagi. Jiang Fan tidak punya pilihan selain menutup matanya sementara. Suara mendesing. Dia hanya mendengar suara gemericik air. Seseorang telah terbang keluar dari celah di bawah gunung. Setelah lingkungan sekitar menjadi sedikit lebih jelas, Jiang Fan akhirnya melihat orang yang muncul. Sosoknya tinggi dan anggun. Mengenakan rok merah muda, rambut hitam panjangnya tergerai seperti air terjun. Wajahnya anggun dan indah. Dia sangat cantik meski tanpa riasan. Kemudaannya yang abadi dan sauhua membuat tokoh-tokoh berpengaruh di provinsi Grand Granary meneteskan air liur tak henti-hentinya. Siapa lagi kalau bukan permaisuri iblis Yizu? Suster Yizu. Jiang Fan tertegun sejenak lalu berkata, kau mengusir orang itu secepat itu. Dia melangkah maju dan melihat sekelilingnya. Di mana putra mahkota? Permaisuri iblis Yizu tidak berbicara, tetapi diam-diam berjalan mendekat. Dia dengan lembut menggenggam tangan Jiang Fan, matanya dipenuhi kasih sayang yang lembut. Jiang Fan merasakan sesuatu yang aneh. Ia mencoba menarik tangannya dan berkata, Saudari Yizu, mari kita cari putra mahkota dulu. Dia masih di sana. Namun segera setelahnya, yang membuat Jiang Fan benar-benar tidak percaya adalah ini. Permaisuri iblis Yizu benar-benar meraih tangannya dan menekannya ke arah dadanya. Jiang Fan terkejut dan segera berteriak, Saudari Yizu, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Dia tercengang. Apakah permaisuri iblis Yizu kehilangan akal sehatnya? Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Dia mencoba melepaskan diri, tetapi tetap gagal. Tangannya akhirnya mencapai titik itu.
Jiang Fan panik, bangun, Sister Yizu. Sulit. Dia tiba-tiba membeku. Kelembutan yang dibayangkannya tak kunjung muncul. Sebaliknya, ia terasa keras seperti batu. Bab 832 melepaskan Haikuan. Jiang Fan benar-benar bingung. Apakah payudara wanita klan setan laut memang sekencang itu secara alami? Atau lebih tepatnya, bukankah orang di depannya seorang wanita? Hahaha. Wanita ini, yang tampak dan berpakaian persis seperti permaisuri iblis Yizu, benar-benar mengeluarkan tawa jernih seorang pria. Meskipun suaranya juga menyenangkan, hangat dan halus seperti batu giok. Itu memang milik seorang pria. Jiang Fan segera menarik tangannya, tampak terkejut dan bertanya, "Kamu?" Dia melihat pihak lain, dengan setengah tersenyum, merogoh dadanya. Dia mengeluarkan 2 batok kelapa kecil dan melemparkannya ke tanah. Dadanya yang membuncit segera menjadi rata sepenuhnya. Hahaha, apakah jantungmu mulai berdebar? Dia tidak lain adalah putra mahkota Laut Timur. Sekalipun dia di penjara, dia masih saja berbuat curang pada orang tanpa berpikir panjang. Namun, pengendalian dirimu sangat kuat. Ini pertama kalinya seseorang mampu menahan godaan ibuku. Puff. Jiang Fan hampir saja memuntahkan darah tua, matanya terbelalak putra mahkota kedua. Yang asli, putra mahkota Laut Timur mengangkat bahu dan berkata, "Apa hubunganmu dengan ibuku? Mengapa kamu memanggilnya dengan namanya dan memanggilnya Suster Yizu? Saya tidak ingat ibu saya punya teman laki-laki sedekat itu. Bahkan Wei Wuji yang berniat jahat itu tidak menerima perlakuan seperti itu." Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Dia berharap bisa meninju bajingan ini. "Kamu mengolok-olok reputasi ibumu, dan kamu masih berani menyebutkannya." Putra mahkota Laut Timur tersenyum, "Jangan marah. Ada terlalu banyak tipe pria di sekitar ibuku. Sebagai seorang anak, saya juga khawatir dia mungkin ditipu oleh pria-pria dengan motif tersembunyi, jadi saya membantunya memeriksa mereka." "Kamu tidak jahat. Kamu tidak punya niat jahat terhadap ibuku." Jiang Fan membalas dengan kesal, "Ibumu dan aku seperti saudara kandung. Saya tidak butuh tesmu. Ada apa denganmu?" Putra mahkota yang bermartabat, berpakaian lebih seperti wanita daripada wanita. Tidak mengherankan Jiang Fan tidak mengenalinya. Putra mahkota Laut Timur dan permaisuri iblis Yizu memiliki fitur wajah yang identik. Selain sedikit kepahlawanan maskulin, tidak ada perbedaan lainnya. Jika mereka mengenakan pakaian yang mirip, mereka akan benar-benar sangat mirip. Seseorang yang belum lama bersama mereka akan merasa mustahil untuk membedakannya pada pandangan pertama. Putra mahkota Laut Timur mengangkat roknya, "Apakah kau pikir aku mau? Bukankah begitu agar aku bisa menyamar sebagai ibuku dan menjaga Laut Timur? Untuk mencegah bajingan dari Gunung Sanxing mengetahui ibuku telah tiada." Oh, Jiang Fan tiba-tiba mengerti. Tidak heran permaisuri iblis Yizu mengatakan sebelumnya bahwa jika putra mahkota ada di istana, Gunung Sanxing mungkin tidak menyadari dia telah pergi ke daratan. Dengan kemiripan yang begitu mencolok, bahkan tanpa memeriksa kultivasinya, Gunung Sanxing akan kesulitan mengetahuinya, bukan? Dia juga agak percaya pada permaisuri iblis Yizu ketika dia mengatakan putri ketiganya identik dengannya sebelum mutasinya. Jika putranya lahir sangat mirip, tidak perlu lagi menyebut putrinya. Pada saat ini, air melonjak di kejauhan. Mata Jiang Fan menyipit, dan dia melindungi putra mahkota Laut Timur di belakangnya, berkata, "Jika itu musuh, kau kabur dulu. Aku akan menahan mereka." Putra mahkota Laut Timur menatap punggung Jiang Fan, ekspresi terkejut di wajahnya. Orang ini kelihatannya tidak jauh lebih tua darinya. Apakah dia benar-benar bertanggung jawab? Dia tersenyum kecil, "Jangan khawatir, ibuku ada di sini." Tentu saja, permaisuri iblis Yizu, dengan gaun merah muda, kembali. Melihat putra mahkota Laut Timur, ekspresi tegang di wajahnya akhirnya mereda. Lalu dia menghampiri dan memukulnya. "Anak bau, sudah kubilang, pergilah dan berpatroli di Laut Timur. Apakah kamu puas sekarang? Kamu hampir mengikuti jejak kakakmu, tahukah kamu?" Dia tidak terima dan memukulnya beberapa kali lagi hingga dia muntah darah. Kelopak mata Jiang Fan berkedut. Ya ampun, betapa beratnya tangan itu. Ini tidak diragukan lagi adalah putra kandungnya. Dia segera meraih permaisuri iblis Yizu dan berkata, "Baiklah, baiklah, saudari Yizu. Dia tidak terluka oleh musuh. Sebaliknya, kamu melukainya."
Permaisuri Iblis Yizu tertahan. Matanya sudah penuh dengan air mata. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya pecah saat ini. Sambil menangis, dia berkata, "Saya menangani Gunung Sanxing, saya menangani alam kekosongan fenomena segudang, saya menangani kecelakaan semacam ini, saya menangani keadaan darurat semacam itu. Setiap hari aku membuka mata, semuanya tentang klan Iblis Laut Timur. Setiap kali aku menutup mata, semuanya tentang apa yang harus kulakukan besok. Semua orang di sekitarku membutuhkan aku. Tidak ada seorang pun yang dapat aku andalkan. Aku sudah sangat lelah, sudah kehabisan tenaga. Tapi kau masih saja tidak membiarkanku tenang. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku pasti pingsan." Putra mahkota Laut Timur menundukkan kepalanya karena malu. Patroli Laut Timur ini memang menimbulkan masalah besar. Jiang Fan melihat hal ini dan dengan lembut menghiburnya, sambil berkata, "Saudari Yizu, masalah ini sudah berlalu. Saya yakin putra mahkota akan belajar dari pelajaran ini dan segera menjadi dewasa dan teguh. Kini, Laut Timur tidak lagi menghadapi ancaman Gunung Sanxing, dan akan ada lebih sedikit masalah di masa depan. Beban di pundak Anda akan berkurang secara signifikan. Selama kamu menjaga anak-anakmu dan menunggu mereka mencapai alam permaisuri iblis, kamu akhirnya bisa beristirahat." Air mata permaisuri iblis Yizu tak dapat ditahan lagi. Dia berbalik dan memeluk Jiang Fan, seakan-akan dia telah menemukan sandaran yang telah lama hilang, air matanya mengalir deras. "Jiang Fan, terima kasih. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." Kebaikan Jiang Fan terhadap Laut Timur sungguh luar biasa. Dia telah melepaskan belenggu Gunung Sanxing dari leher mereka, dan menyelamatkan putranya, membuatnya, sebagai permaisuri iblis, tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Jiang Fan menepuk punggungnya dengan lembut. "Hal-hal baik membutuhkan waktu. Laut Timur akan semakin membaik di masa depan." Permaisuri iblis Yizu terisak-isak, tidak dapat berhenti untuk waktu yang lama. Putra mahkota Laut Timur menyaksikan pemandangan di hadapannya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, emosi permaisuri iblis Yizu menjadi tenang, dan dia menyeka air mata dari wajahnya. Sambil menatap Jiang Fan dengan penuh kasih sayang, dia berkata, "Ayo pergi, kembali ke Istana Kekaisaran Laut Timur. Saya akan mengadakan perjamuan besar untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang tulus kepada Anda." Melihat Jiang Fan membuka mulutnya, dia langsung berkata, tidak menolak. "Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Laut Timur." Jiang Fan terdiam. Dia tidak punya pilihan selain menghadiri perjamuan ini. Sulit untuk menolak ramah tamahan seperti itu. Jiang Fan mengangguk dan berkata, "Baiklah, jamuan makan saja tidak masalah, tapi jamuan makan yang besar tidak perlu. Gunung Sanxing pasti akan menyelidiki penguraian formula pil. Bagaimana pendapat Gunung Sanxing jika kamu mengucapkan terima kasih dengan terlalu berlebihan?" Permaisuri iblis Yizu menepuk dahinya, "Itu adalah kehilafanku. Baiklah, kalau begitu ini akan menjadi pesta keluarga." Kelompok itu menuju Istana Kekaisaran Laut Timur. Saat mereka mendekat, mereka merasakan arus di dekat Istana Kekaisaran Laut Timur bergolak. Tampaknya individu-individu kuat sedang terlibat dalam pertempuran. Ekspresi semua orang menegang. Mereka bergegas mendekat. Mereka mendapati Wei Wuji dan Wakil Master Menara Gu tengah bertarung melawan dua makhluk alam jiwa baru lahir. Lawan Wei Wuji juga merupakan orang berjubah hitam. Dan lawan Wakil Tower Master Gu adalah seorang pria tua yang agak bungkuk. Meskipun dia juga mengenakan jubah hitam, mereka dapat langsung tahu sekilas bahwa itu adalah Yang Mulia Suanyang. Anjing tua itu, permaisuri iblis Yizu sangat marah. Mereka memang tidak mau menerima penguraian formula pil dan datang untuk membalas dendam. Pertama, mereka menjebak putra mahkota, menyebabkan dia bermutasi. Kemudian, saat mereka sedang mencari putra mahkota, mereka datang ke Istana Kekaisaran Laut Timur untuk menimbulkan kehancuran. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Gu Xiner berada di Istana Kekaisaran Laut Timur. Dan Wei Wuji juga kebetulan telah tiba. Itulah sebabnya mereka tertangkap basah. Gu Xiner melihat permaisuri iblis Yizu kembali dan langsung berkata, "Permaisuri iblis Yizu, orang-orang ini ingin mengambil kuali sumber induk dan melepaskan mata air laut. Untungnya, saya sedang memulihkan diri di kuali sumber induk dan menemukan mereka tepat waktu, kalau tidak, sudah terlambat."
Apa? Seberapa parahkah konsekuensi bagi klan setan laut ketika hanya sedikit cairan misterius dari mata air laut bocor? Jika semuanya sudah dirilis, lalu apa? Klan setan laut kemungkinan besar akan langsung menghadapi bencana besar. Klan iblis laut timur akan menjadi yang pertama menderita. Tak seorang pun akan lolos. Gunung Sanxing, kau sedang mencari kematian. Permaisuri iblis Yizu sangat marah. Bab 833 Putri Ketiga. Gunung Sanxing ingin memusnahkan klan iblis laut timur. Terlalu kejam, bahkan jika klan iblis laut timur menguraikan formula pil. Namun selama beberapa ratus tahun terakhir, bukankah Gunung Sanxing telah cukup memperoleh keuntungan dari laut timur? Apakah benar-benar perlu bersikap sekejam itu? Dia terbakar amarah, berubah wujud menjadi bayangan dan menerjang ke arah Yang Mulia Suanyang. Permaisuri Iblis Yizu, jangan khawatirkan aku bisa menangani Yang Mulia Suanyang. Bantu saja Tower Master Wei. Gu Xiner juga penuh amarah. Dia telah pulih dengan baik, dan cedera Naschen Soul-nya telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Dia akan segera melepaskan identitasnya sebagai junior pembentukan inti, dan kembali menjadi jiwa baru lahir, senior. Kemudian dia akan mampu menjepit Jiang Fan ke tanah dan menyiksanya habis-habisan. Orang-orang terkutuk ini tiba-tiba menyela pembicaraannya. Sempurna, dia telah menahan banyak amarah terhadap Jiang Fan tanpa tahu harus melampiaskannya. Dia akan melunasi hutangnya kepada para bajingan dari Gunung Sanxing. Permaisuri Iblis Yizu mengangguk dan segera terbang ke sisi Tower Master Wei. Orang berjubah hitam itu cukup tangguh, dan Tower Master Wei sebenarnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan mereka. Baru setelah Permaisuri Iblis Yizu turun tangan, dengan bekerja sama, mereka berhasil memaksanya mundur perlahan. Orang berjubah hitam itu berkata dengan marah, apa yang terjadi? Mengapa Permaisuri Iblis Laut Timur menemukan putra mahkota begitu cepat? Niat awal mereka dalam mengerahkan 3 Naschen Soul bukan hanya untuk seorang putra mahkota. Menangkap putra mahkota hanyalah untuk mengalihkan perhatian Permaisuri Iblis Yizu. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk membuka mata air laut. Untuk mencemari 4 lautan. Ini adalah harga untuk menguraikan formula pil Gunung Sanxing. Siapa yang menyangka Permaisuri Iblis Yizu akan menyelamatkan putra mahkota secepat itu? Yang Mulia Suanyang juga menyemburkan darah akibat serangan Gu Xiner, menggertakkan giginya dan berkata, mundur. Suara mendesing. Keduanya berbalik dan melarikan diri. Permaisuri Iblis Yizu memelototi mereka dengan kebencian tetapi tidak berani mengejar mereka lebih jauh. Agar tidak terbawa arus, hanya untuk diserang oleh pakar-pakar kuat lainnya. Anjing tua Suanyang, jika kau berani membuat masalah di Laut Timur lagi, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk menyerang Gunung Sanxingmu. Tidak seorang pun akan mudah menghadapinya. Yang Mulia Suanyang, yang menyamar, bagaimana mungkin dia berani mengakui identitasnya? Dia lari diam-diam. Namun setelah kejadian ini, identitas mereka terbongkar. Jika insiden serupa terjadi di masa mendatang, Permaisuri Iblis Yizu secara alami akan tahu siapa yang berada di baliknya. Jika dia menyerang Gunung Sanxing dengan marah, hingga menimbulkan korban di kalangan murid elit mereka, Gunung Sanxing akan menderita kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Itu akan merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak akan berani menginginkan mata air laut lagi di masa mendatang. Mereka bahkan berdoa agar tidak ada orang lain yang menargetkan mata air laut, hanya agar kesalahan dibebankan pada Gunung Sanxing. Yizu, kamu kembali tepat waktu. Aura Wei Wuji agak lemah. Orang berjubah hitam itu sangatlah kuat. Meskipun sama-sama berstatus Naschen Soul 1 bukaan, dia agak kalah bersaing. Permaisuri Iblis Yizu berkata, terima kasih kepada Jiang Fan yang telah membantuku menemukan putra mahkota tepat waktu, aku bisa segera kembali. Terima kasih, Master Menara Wei, dan terima kasih, Wakil Master Pavilion Gu. Kalian berdua juga harus tinggal dan menghadiri perjamuan keluargaku. Saya akan berterima kasih kepada kalian semua bersama-sama. Putra mahkota ditemukan. Tatapan Wei Wuji menyapu dan segera melihat putra mahkota yang tidak terluka. Dia langsung merasa sangat kecewa. Orang bernama Jiang Fan itu benar-benar berhasil mencuri perhatian dan menemukan putra mahkota. Dia telah menunggu Permaisuri Iblis Yizu kembali sambil menangis, memohon padanya untuk terus membantu pencarian.
Dia menatap Jiang Fan dalam-dalam. Ini adalah satu-satunya kesempatan selama 20 tahun baginya untuk menerobos sikap acuh tak acuh permaisuri iblis Izu. Dan pemuda ini telah menghancurkan segalanya. Anak muda, kemarilah. Wei Wuji menatap Jiang Fan, ingin bertanya padanya dengan benar bagaimana dia melakukannya. Penelusuran sumber pengejaran cahaya miliknya sebenarnya lebih rendah dibandingkan teknik pencarian junior. Guru, selamatkan aku cepat. Namun teriakan minta tolong yang mendesak datang dari dalam istana kekaisaran. Disertai getaran samar, seolah-olah ada makhluk raksasa yang tak terlukiskan sedang mengejar seseorang. Semua orang mendongak. Itu Xiang Zenyuan, wajahnya pucat, melarikan diri demi hidupnya. Di belakangnya, segunung daging dengan cepat mengejarnya, sambil menyanyikan lagu yang luar biasa indah dan merdu dari tenggorokannya. Lagu ini memiliki kekuatan magis. Mendengarnya, orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa mabuk, kesadaran mereka pun jatuh ke dalam keadaan linglung. Saat Xiang Zenyuan berlari, kakinya mulai melemah, dan ia lama-kelamaan tidak bisa berlari lagi. Bahkan Jiang Fan pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya agar tetap terjaga. Suara nyanyian seperti itu bahkan dapat menyaingi mantra pelupa pikiran. Berhenti. Ekspresi wajah permaisuri iblis Izu berubah, dan dia berteriak pelan, menghancurkan lagu yang menyebar luas itu. Baru pada saat itulah semua orang tidak terpengaruh. Xiang Zenyuan, seolah-olah diberi pengampunan besar, berlari dan bersembunyi di belakang gurunya, wajahnya pucat. Tuan, itu putri ketiga Laut Timur. Nama ini, bahkan di negara bagian Taichang besar, merupakan mimpi buruk. Dikatakan bahwa belum lama ini, Wang Chongqiao dari Sekte Yin Agung ditangkap oleh putri ketiga Laut Timur ini. Dan tersiksa cukup lama. Setelah kembali, semua orang bilang dia telah kehilangan berat badan. Itu menunjukkan betapa ia telah terkuras habis. Baru saja dia sedang menjaga terobosan adik perempuannya ketika putri ketiga Laut Timur tiba-tiba kembali dari perjalanannya keluar. Begitu mengetahui kedatangannya, dia langsung menerkamnya. Mulut Wei Wuji juga berkedut, di mana Gui Fengyin. Puff! Tidak jauh di belakang gunung daging. Gui Fengyin, menutupi mulut kecilnya, mengikuti kembali, ingin tertawa tetapi tidak berani. Tak peduli betapa cemerlangnya putra-putra surga yang bangga dari negara besar Taichang. Di hadapan putri ketiga Laut Timur ini, mereka akan langsung pucat. Guru, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, khawatirkan saja kakak senior. Gui Fengyin tidak dapat menahan tawa. Namun, wajah Xiang Zenyuan langsung menjadi gelap, kamu masih bisa tertawa. Dasar adik junior palsu. Putri ketiga Laut Timur memutar tubuhnya dengan enggan, sambil cemberut. Ibu, tuan muda Xiang sangat tampan, putri Anda langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Biarkan dia tinggal dan menjadi suamiku, aku akan menyayanginya dengan baik. Permaisuri iblis Izu tampak malu, sedikit kesal, dan berkata, jaga perilakumu. Tuan muda Xiang adalah tamu. Putri ketiga Laut Timur mendesah dalam-dalam. Pada saat ini, dia kemudian melihat Wei Wuji lagi, berkedip, dan berkata, Tower Master Wei. Kudengar kau tidak akur dengan rekan daumu, bagaimana kalau aku mengobrol denganmu untuk menghilangkan kebosananmu? Meskipun Wei Wuji berusia 40 tahun, penampilannya sempurna. Dia masih bisa disebut pria tampan. Putri ketiga Laut Timur tidak menunggu penolakannya dan menghampirinya. Wajah Wei Wuji berubah. Di antara ketiga anak permaisuri iblis Izu, orang yang paling tidak disenanginya adalah putra mahkota kedua. Pemuda ini selalu waspada terhadapnya, melontarkan serangan kapanpun dia mencoba mendekati permaisuri iblis Izu. Tetapi yang paling dibencinya, tanpa diragukan lagi, adalah putri ketiga. Laki-laki mana yang bisa menanggung hal ini? Dia cepat-cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Yizu, aku tidak akan tinggal untuk jamuan keluarga. Aku harus kembali ke alam kekosongan fenomena segudang untuk melapor kepada penguasa alam tentang pilar hitam penghubung surga. Saya permisi dulu, sebelum putri ketiga Laut Timur bisa tiba. Dia dengan tegas mengeluarkan perahu rohnya dan melarikan diri bersama kedua muridnya. Jiang Fan tertawa terbahak-bahak. Bahkan jiwa yang baru lahir pun ditakuti oleh putri ketiga Laut Timur. Kekuatan ini bahkan melampaui jimat giok jiwa yang baru lahir. Oh, suara itu. Mungkinkah dia yang selama ini kupikirkan siang dan malam, hingga tak bisa makan dan tidur?
Gunung daging itu perlahan membalikkan tubuhnya. Mata itu terhimpit menjadi celah kecil oleh gulungan daging di wajahnya. Akhirnya melihat Jiang Fan berdiri di belakang permaisuri iblis Yizu. Meskipun Jiang Fan telah menyembunyikan dirinya, hanya sebagian kecil profilnya yang terlihat. Namun putri ketiga Laut Timur masih mengenalinya. Dia menjerit kegirangan, "Itu benar-benar kamu, kekasihku, bunga berduriku." Bab 834 mengenali seorang ayah. Puff, haha. Gui Fengyin, yang belum lari jauh, akhirnya tak kuasa menahannya lagi. Ia benar-benar hancur. Ia memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Xiang Zenyuan juga tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Yang paling aku suka, bunga berduri. Hahaha, saudara muda Paviliun Tianji ini sungguh diberkati dengan keberuntungan." Wajah Wei Wuji berkedut hebat. Ia tak bisa menahan tawa, menyombongkan diri. Sepertinya anak ini adalah kesayangan putri ketiga Laut Timur. Putra mahkota kedua menahan tawanya. "Jadi kamu adalah bunga berduri yang dibicarakan oleh saudara perempuanku yang ketiga. Kamu memang cukup tampan. Pantas saja adikku yang ketiga tidak bisa melupakanmu." Bahkan permaisuri iblis Yizu dengan lembut menutup mulutnya, terus-menerus menahan tawa. Wajah Jiang Fan berubah hitam pekat. Ia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke Glabella, lalu berteriak pelan, "Berani kemari. Aku akan menusukmu sampai mati." Putri ketiga, yang pernah merasakan sakit menyengat akibat tusukan jiwa sebelumnya, langsung berhenti. Namun, wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Bunga berduri lebih harum lagi. Kamu tidak bisa lari kali ini. Ibu, tangkap dia, dan aku akan menikahinya sekarang juga." Permaisuri iblis Yizu perlahan-lahan berhasil menahan senyumnya. Namun, ketika ia menoleh, ia melihat Jiang Fan, yang biasanya begitu bersemangat, bersembunyi di belakangnya dan menolak untuk keluar. Wajahnya sehitam dasar panci. Ia tak bisa menahan tawa lagi. Gu Xiner, takut dunia tidak cukup kacau, memegang perutnya dan tertawa. "Haha, bajingan kecil, jadi kau juga punya musuh bebuyutan." Saya tertawa terbahak-bahak. Jiang Fan melotot ke arahnya dengan ekspresi gelap, segenggam. Gu Xiner langsung berhenti tertawa, menghentakkan kakinya dengan marah. Di depan begitu banyak orang, si penjahat kecil berani mengucapkan kalimat yang begitu keji. Menjijikkan. Baru kemudian Jiang Fan menatap putri ketiga Laut Timur. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Putri ketiga, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Mata putri ketiga Laut Timur berbinar, apakah ini pengakuan? Dengan penuh semangat menghentakkan kaki di tanah, dia dengan penuh semangat mengikuti Jiang Fan ke aula samping. Senyum permaisuri iblis Yizu memudar, dan sedikit kekhawatiran muncul di antara alisnya. Apakah Jiang Fan akan baik-baik saja? Temperamen putrinya memang sulit ditebak, tetapi mengingat kekuatan Jiang Fan, ia merasa lega. Dia hanya ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Jiang Fan padanya. Di dalam aula, Jiang Fan berjalan ke ujung aula dan perlahan berbalik. Melihat putri ketiga Laut Timur yang mendekat seperti gunung, dia berkata, "Ulurkan tanganmu." Putri ketiga Laut Timur menatap Jiang Fan, meneteskan air liur, dan segera mengulurkan telapak tangan berdaging yang lebih besar dari kepala Jiang Fan. Jiang Fan mengeluarkan botol giok dan jarum perak. Ia menusuk telapak tangannya. Darah langsung mengalir keluar. Jiang Fan menangkapnya dengan botol giok itu. "His, bunga berduri, kenapa kau menusukku?" Putri ketiga Laut Timur mengisap jarinya, mengeluh. Jiang Fan menyimpan botol giok itu dan berkata dengan tenang, "Aku tahu beberapa pil roh kelas 4 yang bisa menyembuhkan cacat fisik. Begitu aku menemukannya, aku akan menggunakan darah jarimu untuk melakukan tes. Jika berhasil, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu." Ekspresi putri ketiga Laut Timur membeku. Ia tampak tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kamu ingin merawat tubuhku sejak tubuhnya bermutasi. Selain ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya, inilah pertama kalinya seseorang menawarkan diri untuk menyembuhkan tubuhnya. Apa kau tidak takut padaku?" Suara putri ketiga Laut Timur melunak. Jiang Fan menghela napas pelan, "Kamu juga orang yang menyedihkan. Kamu seharusnya menjadi wanita cantik dengan kehidupan yang indah, tetapi kehidupanmu hancur karena kejahatan orang lain. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda memulihkan tubuh Anda. Namun, saya hanya bisa mengatakan saya akan mencoba."
Saya tidak dapat menjaminnya. Dia bahkan tidak begitu paham tentang kekuatan aneh mata air laut itu. Bagaimana dia bisa menjamin kesembuhan total? Dia hanya bisa bilang akan membantu mencobanya saat melakukan alkimia di masa depan. Jika dia bisa menemukan pil obat untuk pemulihan, itu akan lebih baik. Jika tidak, dia tidak akan berdaya. Mata putri ketiga Laut Timur sedikit berkaca-kaca. Ia menyeka matanya. Sambil terisak pelan, dia berkata, "Terima kasih. Ini pertama kalinya seseorang bersikap baik padaku. Terima kasih." Jiang Fan menghela napas, merasakan semakin banyak simpati di hatinya. Awalnya, ia akan menjadi wanita cantik tak tertandingi seperti permaisuri iblis Yizu. Namun, ia akhirnya menjadi segunung daging yang dibenci dan dibenci semua orang. Apa yang dideritanya selama bertahun-tahun dapat dibayangkan tanpa perlu dikatakan. Ini akan menjadi lebih baik, kata Jiang Fan. Namun putri ketiga Laut Timur menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Jiang Fan. Tapi, tidak perlu. Dari lipatan lemak di pinggangnya, ia mengeluarkan sebuah kantong kecil. Ia menuangkan segenggam besar pil roh yang beraneka ragam. Beberapa baru saja disempurnakan, yang lainnya sudah berumur beberapa tahun. Apakah tidak ada satupun yang berpengaruh? Tanya Jiang Fan. Berdasarkan pengamatannya, satu atau dua di antaranya seharusnya ditujukan untuk kelainan fisik. Sekalipun tidak bisa menyembuhkannya, mereka bisa memperbaiki kondisi fisiknya saat ini. Mengapa dia tidak meminumnya? Ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki saya membantu saya menemukan ini dari berbagai tempat. Tapi aku tidak mengambil satupun. Aku menyembunyikan semuanya. Putri ketiga Laut Timur mengatakan sesuatu yang mengejutkan Jiang Fan. Mengapa? Jiang Fan tidak mengerti. Ini semua adalah pil roh yang diperoleh melalui usaha keras. Mengapa dia menyembunyikannya alih-alih meminumnya? Putri ketiga Laut Timur menundukkan kepalanya dan mendesah pelan, "Kau melihat Wei Wuji tadi, kan? Kamu juga bisa melihat niatnya terhadap ibuku, kan?" Jiang Fan tetap diam. Dia hanya mengangguk pelan. Bahkan orang buta pun bisa melihat perasaan Wei Wuji. Putri ketiga Laut Timur melanjutkan, "Ada banyak orang seperti dia. Mereka semua menginginkan kecantikan ibuku dan wilayah Laut Timur. Dan penampilan mengerikanku ini dapat menakuti banyak orang. Jadi, mengapa repot-repot menyembuhkannya? Aku akan terus membantu ibuku dengan tenang, agar dia bisa menjalani hari-harinya dengan lebih mudah." Jiang Fan tertegun. Gelombang rasa sakit muncul di hatinya. Menatap gundukan daging di hadapannya, ia tiba-tiba merasa bahwa wanita itu tak lagi menjijikkan. Sebaliknya, ia tersentuh hatinya. Karena, tersembunyi di balik tumpukan daging itu, ada hati yang berkilau. Dia melangkah maju, membelai lembut kepalanya, dan berkata, "Ibumu sangat beruntung." Mata putri ketiga Laut Timur berkaca-kaca. Ia menundukkan kepala dan terisak pelan, membiarkan Jiang Fan membelainya. Di luar aula, mata permaisuri iblis Yizu berkilau sebening kristal, dan dengan mata yang sedikit merah, ia mundur diam-diam. Putra mahkota kedua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia menatap pemandangan harmonis Jiang Fan yang membelai lembut kepala adik ketiganya. Ia terdiam cukup lama. Malam itu, permaisuri iblis Yizu mengadakan perjamuan. Hidangannya berlimpah, sebagian besar merupakan hidangan khas klan iblis Laut Timur. Khawatir Jiang Fan mungkin tidak terbiasa dengan makanan itu, dia bahkan memerintahkan orang-orang untuk pergi ke darat dan mengundang beberapa koki ras manusia untuk menyiapkan beberapa hidangan asli ras manusia. Yang hadir hanya permaisuri iblis Yizu, Jiang Fan, putra mahkota kedua, dan putri ketiga. Luka Gusiner belum sembuh, jadi ia menolak undangan tersebut. Jadi, hanya sedikit dari mereka yang datang. Di mana mimpi kesedihan? Kenapa dia tidak ada di sini? Permaisuri iblis Yizu mengerutkan kening. Putra mahkota kedua berkata, "Ibu, kakak perempuan tertua berkata dia sedang meninjau beberapa dokumen yang sangat penting dan tidak punya waktu. Dia meminta kami untuk minum beberapa minuman lagi dengan Tuan Muda Jiang." Permaisuri iblis Yizu menamparkan meja, kasar sekali. Dia bahkan tidak akan menghadiri acara sepenting itu. Aku sendiri yang akan mengundangnya. Jiang Fan, yang berada di dekatnya, dengan cepat berkata, tidak. Membaca adalah hal yang baik. Akan ada banyak waktu di masa depan. Belum terlambat untuk bertemu lagi.
Permaisuri Iblis Izu mendesah tak berdaya, melirik Jiang Fan yang duduk di kursi tamu kehormatan. Ia memberi isyarat, kemarilah, duduklah di sebelahku. Jiang Fan terkejut. Kursi di sebelah Permaisuri Iblis Izu, bukankah itu menandakan posisi kepala klan, yang duduk sejajar dengannya? Atau mungkin klan Iblis Laut tidak peduli dengan etiket seperti itu? Jiang Fan duduk di sebelahnya, merasa bingung. Permaisuri Iblis Izu memandang putra mahkota kedua dan putri ketiga, yang duduk di kedua sisi di bawahnya, dan berkata, Tuan Muda Jiang membantu kami menguraikan pil nirwana jangkrik dingin, menyelesaikan krisis besar bagi klan Iblis Laut Timur kami. Dia juga menyelamatkan putra mahkota kedua. Kebaikan ini tidak mungkin terbalas. Oleh karena itu, saya sekarang secara resmi mengumumkan sesuatu. Ia menatap Jiang Fan. Ia telah memutuskan untuk secara resmi mengakui Jiang Fan sebagai adik angkatnya. Mulai sekarang, jika Jiang Fan membutuhkan sesuatu, Laut Timur akan memberikan bantuan penuh. Putra mahkota kedua dan putri ketiga tampak bingung. Ada apa sebenarnya? Permaisuri Iblis Izu memberi peringatan awal, mengingatkan mereka, tidak peduli apa yang aku umumkan selanjutnya. Tidak seorang pun di antara kalian yang perlu terkejut. Selain itu, saya harap Anda akan memperlakukan Tuan Muda Jiang dengan hormat mulai sekarang dan tidak menunjukkan sedikit pun kelalaian. Putra mahkota kedua tampaknya memahami sesuatu, dan perlahan bangkit. Ia berkata dengan ekspresi rumit, Ibu, tak perlu dikatakan. Putra Anda mengerti maksud Anda. Setelah mengatakan itu, ia berjalan ke tengah ruang tamu. Menghadap Jiang Fan, ia berlutut dengan hikmat. Suaranya lantang, artikulasinya jelas, dan ia berteriak, Ayah. Terimalah penghormatan dari putramu. Bab 835 Jiwa Baru Lahir yang Bertangan Kiri. Dentang. Mata Jiang Fan melebar. Gelas anggur yang dipegangnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Benda itu berdenting di tanah, berdengung. Rasanya kepalanya berdengung saat ini. Apa panggilan putra mahkota kedua kepadanya? Ayah. Permaisuri Iblis Izu juga membeku, matanya yang indah terbelalak. Tidak, apakah ada yang salah? Bagaimana mungkin putranya memanggil ayah? Keduanya tercengang dengan ucapan ayah yang tiba-tiba itu. Mereka benar-benar ketakutan di tempat duduk mereka. Putri ketiga berkedip, lalu bereaksi cepat. Dia segera pergi ke sisi putra mahkota kedua, dan berlutut bersamanya. Ayah, terimalah salam hormat dari putrimu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa saudaranya tunduk pada ayah barunya. Berdasarkan ingatannya, saudara laki-lakinya bahkan lebih membenci laki-laki yang dekat dengan ibunya daripada dirinya. Secara logika, dia sama sekali tidak bisa menerima ayah baru. Namun, karena saudaranya telah menerimanya sebagai adik perempuannya, tentu saja dia mendukungnya tanpa syarat. Pada saat ini, Jiang Fan dan Permaisuri Iblis Izu akhirnya tersadar. Keduanya terkesiap serempak. Ini. Suster Izu, ini tidak bisa. Jiang Fan ketakutan. Dia bahkan belum menikah, dan tiba-tiba dia memiliki seorang putra dan seorang putri. Siapa yang tidak takut? Permaisuri Iblis Izu menamparkan meja sambil tergagap, kalian berdua gila. Apa yang kamu teriakkan? Sudah kubilang, aku harus mengakuinya sebagai paman kehormatanmu. Aku tidak menyuruhmu untuk mengakuinya sebagai ayahmu. Saat dia berbicara, wajahnya berubah merah padam. Matanya begitu malu hingga mengeluarkan air mata. Untungnya, wakil master menara Gu, orang luar, tidak hadir. Kalau tidak, jika kejadian hari ini terbongkar, dia lebih baik mati. Hah! Putra mahkota kedua tampak bingung, Ibu, Anda. Tidakkah Anda akan mengumumkan bahwa Anda dan Tuan Muda Jiang bersama? Aku bahkan mendukung kalian berdua. Permaisuri Iblis Izu dengan cemas meraih gelas anggur dan melemparkannya ke arahnya, malu sekaligus marah. Diam, masih ngomong-omong kosong. Putra mahkota kedua bangkit dengan malu. Dia bergumam, sekarang kau menyalahkanku. Kamu tidak seperti ini saat menangis di pelukan Jiang Fan. Wajah Permaisuri Iblis Izu semakin memerah. Seperti buah kesemek yang matang, kelihatannya akan meledak jika diremas. Putra mahkota kedua terus bergumam, tidak menyadari bahayanya. Lagi pula, kamu sendiri mengatakan bahwa kebaikan Jiang Fan terlalu besar untuk dibalas. Aku hanya berpikir kau bermaksud menawarkan dirimu. Lalu kamu mengatakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa hormat, dan tidak mengabaikannya.
Bagaimana mungkin aku tidak salah paham? Putri ketiga juga tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Sebenarnya bukan salah kakak kedua karena salah paham terhadap kalian berdua. Permaisuri Iblis Izu diliputi rasa malu. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Bagaimana bisa hal ini menjadi begitu disalahpahami? Batuk, batuk. Wajah tua Jiang Fan juga memerah. Ia berdeham dan berkata, hanya kesalahpahaman kecil, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, Suster Izu, karena telah memikirkan saya dengan baik. Adikmu akan minum anggur ini, dan mulai sekarang, kau dan aku akan menjadi saudara kehormatan. Permaisuri Iblis Izu sangat malu. Ia mengambil gelas anggurnya dan langsung memarahi putra mahkota dan putri. Apa yang masih kau berdiri di sana? Mengapa kamu tidak menyapa paman kehormatanmu? Putra mahkota kedua hanya bisa mengangkat gelas anggurnya, berdenting-denting dengan gelas Jiang Fan, dan berkata, Meng Cheng memberi salam kepada paman Jiang. Putri ketiga mengambil kendi anggur dan meminum semuanya sambil berkata, Meng Kong memberi salam kepada paman Jiang. Jiang Fan merasa canggung. Usia mereka tidak jauh lebih muda darinya. Dipanggil paman oleh mereka cukup memalukan. Tetapi dengan permaisuri iblis sebagai kakak perempuan kehormatan, mengapa Jiang Fan tidak senang? Dia mengangkat gelas anggurnya dan berdenting dengan gelas milik permaisuri iblis Izu. Kakak kehormatan, adik kehormatan, keduanya saling memandang dan tersenyum. Hubungan kehormatan ini kini telah ditetapkan. Saudara Fan, apa rencanamu selanjutnya? Tanya permaisuri iblis Izu dengan sedikit makna. Jiang Fan berkata tanpa ragu, setelah wakil master Menara Gu menyembuhkan luka jiwa baru lahirnya, aku akan kembali ke Paviliun Tianji. Untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya ke dunia bawah tanah. Permaisuri iblis Izu meletakkan dagunya di tangannya, sambil merenung. Kupikir kamu akan mengunjungi Laut Selatan. Berkaki panjang. Permaisuri iblis mimpi tua berkata dia akan memberimu mutiara bercahaya pelindung tubuh. Tidakkah kamu akan mendapatkannya dengan cepat? Jika terlalu banyak waktu berlalu, dan permaisuri iblis mimpi tua mengingkari janjinya, kau akan rugi. Baru saat itulah Jiang Fan ingat. Hari itu, ketiga kaisar setan laut semuanya menjanjikan keuntungan kepada Jiang Fan. Permaisuri Iblis Laut Selatan berkata bahwa saat dia pergi ke Laut Selatan, dia akan membantunya memilih mutiara bercahaya. Apa itu mutiara bercahaya pelindung tubuh? Jiang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Permaisuri Iblis Izu menanyakannya secara spesifik, nilainya pasti tidak rendah. Permaisuri Iblis Izu berkata, itu untuk pertahanan. Mutiara bercahaya pelindung tubuh dengan kualitas tertinggi dapat menahan serangan jiwa baru lahir. Apa? Jiang Fan terkejut. Apakah mutiara bercahaya pelindung tubuh itu begitu berharga? Bukannya dia tidak punya harta karun ajaib untuk bertahan? Misalnya, cermin harta karun pemantau surga dapat memantulkan serangan musuh. Namun dari efek pertarungan sesungguhnya, paling banyak hanya dapat memantulkan 70% serangan alam jiwa baru lahir. Masih ada 30% yang akan mendarat padanya, menyebabkan cedera serius. Dia tidak memiliki satupun harta ajaib yang benar-benar dapat bertahan melawan serangan jiwa baru lahir. Dia segera mengubah rencananya, dengan mengatakan, kalau begitu aku akan pergi ke Laut Selatan terlebih dahulu. Permaisuri Iblis Izu mengangguk pelan dan berkata, yang dijanjikan Permaisuri Iblis mimpi tua kepadamu mungkin bukan mutiara bercahaya kelas atas ini. Tapi tak masalah, kau punya kartu truf, jadi dia tak akan berani menolakmu, mutiara bercahaya pelindung tubuh berkualitas tinggi. Dia mengeluarkan formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin. Itu disalin dengan tangannya sendiri, dengan anotasi di sampingnya. Setelah diverifikasi, formula pil tersebut asli. Dia menyerahkan formula pil kepada Jiang Fan dan berkata, jangan bersikap sopan terhadap Permaisuri Iblis mimpi tua. Mintalah 10 atau 8 mutiara bercahaya pelindung tubuh kualitas terbaik, semakin menyakitinya, semakin baik. Pokoknya, untuk mendapatkan formula pil nirwana jangkrik dingin, dia pasti akan memberikannya. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mutiara bercahaya pelindung tubuh bermutu tinggi itu pasti sangat langka. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya. Kakak Izu, bukankah kalian kakak yang baik? Bukankah menipunya seperti ini akan merusak hubunganmu?
Permaisuri Iblis Izu mencibir, formula pil yang diperoleh kedua saudara kita dengan susah payah. Apakah kita akan membiarkannya memilikinya secara gratis? Lagi pula, ngapain juga ngomongin perasaan? Itu kan cuma nyakitin duit doang. Ayo, minum. Jiang Fan tidak dapat menahan tawa. Baiklah, kali ini, dia diperintahkan untuk menipu seseorang. Ketika permaisuri iblis mimpi tua menjerit kesakitan karena ditipu, dia tidak bisa menyalahkan Jiang Fan karena berhati gelap. Setelah 3 putaran minuman, permaisuri iblis Izu cemberut dan dengan keras mengutuk Gunung Sanxing, menghitung perbuatan kotor mereka selama bertahun-tahun. Dia terutama mengutuk Yang Mulia Suanyang, si tua mesum itu. Begitu tua, namun masih ingin memilikinya. Ketika menyebut orang ini, Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudari Izu, mengapa kekuatan Yang Mulia Suanyang tampak sedikit? Di bagian bawah tumpukan, Kaisar Iblis Changqiong memukul mundur dia berulang kali. Bahkan dengan luka serius, Anda bisa mengalahkannya hingga dia lari ketakutan. Wakil Master Menara Gu bahkan belum memulihkan alam jiwa baru lahirnya, namun dia sudah mengalahkannya hingga mengalami kerugian. Mengapa dia begitu lemah? Permaisuri Iblis Izu berkata dengan nada menghina, seorang jiwa baru lahir jalur kiri, menurutmu seberapa kuat dia? Jalan kiri dari cara yang tidak ortodoks. Jiang Fan merenung. Permaisuri Iblis Izu melihat bahwa Jiang Fan tampak sama sekali tidak tahu tentang alam jiwa baru lahir, jadi dia berkata, sepertinya Master Pavilion Tianji belum sempat menjelaskan alam jiwa baru lahir kepadamu. Kalau begitu, biar aku ceritakan kepadamu. Alam jiwa baru lahir adalah alam yang unik bagi para penggarap mantra, dan penggarap mantra adalah metode kultivasi utama bagi semua makhluk hidup di dunia, termasuk rasiau kita. Selain penggarap mantra, ada juga pemurnian tubuh, kultivasi jiwa, kultivasi Buddha, kultivasi Konfusianisme, dan tradisi Dao lainnya. Mereka secara kolektif disebut sebagai jalan kiri. Jiang Fan mendapati dirinya mengerti sepenuhnya. Sebab, dia sebenarnya tahu sedikit tentang sebagian besar dari mereka, dan bahkan pernah bertemu dengan mereka. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?